Maafkan aku, Mbak. Adi keseret ombak dan belum ditemukan. Jawab adikku yang sukses membuatku berkunang-kunang hingga tak sadarkan diri. Entah berapa lama aku pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Mujiati di Kebumen, Jawa Tengah. Perkenalkan, namaku Mujiati. Aku tinggal bersama suami dan 2 orang buah hati kami di sebuah desa di wilayah Kebumen, Jawa Tengah. Aku memiliki adik laki-laki yang merantau di ibu kota, Purwadi namanya. Biasanya Purwadi pulang kampung saat lebaran tiba, seperti lebaran saat itu tahun 2002. Adikku yang masih lajang di usianya yang baru menginjak 23 tahun, pulang kampung mengendarai sepeda motornya. Diary, dia pulang ke rumah yang aku tempati, yang merupakan rumah peninggalan orang tua kami. Memang adikku sendiri yang meminta supaya aku dan suamiku menempati rumah itu, karena dia harus merantau, jadi tidak bisa menempati dan merawat rumah tersebut. Diary, kedatangan adikku disambut gembira oleh kedua anak-anakku. Maklum, setiap pulang kampung, Purwadi pasti membawa oleh-oleh spesial yang dia bawa untuk kedua keponakan kesayangannya itu. Sudah tradisi di kampungku, setiap lebaran kami saling mengunjungi tetangga dan saudara untuk saling bermaaf-maafan. Keesokan harinya dilanjut rekreasi ke objek-objek wisata agar setelah lebaran kita bisa fresh kembali saat beraktivitas. Diary, banyak objek wisata di sekitar Kabupaten Kebumen yang bisa dikunjungi, mulai dari objek wisata pesisir pantai selatan, Gua Jati Jajar, Waduk Sempor, Benteng Vanderwijch di Gombong, pemandian air panas Krakal, dan sebagainya. Namun bagi kami, lebaran rasanya belum sah kalau belum berwisata ke pantai. Seperti waktu itu, lebaran hari kedua, Purwadi mengajak Adi, anak sulungku yang berusia 12 tahun, untuk pergi ke pantai bersama beberapa saudara kami. Kebetulan saat itu aku dan suamiku tidak bisa ikut karena ada saudara suamiku yang berkunjung. Sementara anakku yang kecil baru berusia 5 tahun tidak mungkin ikut ke pantai tanpa kami dampingi. Diary, mereka pergi ke pantai sekitar pukul 7:30 pagi. Rombongan naik mobil minibus milik salah satu kerabat kami. Tujuannya adalah Pantai Bopong, salah satu dari sekian banyak deretan objek wisata pesisir pantai selatan di Kabupaten Kebumen yang berada di wilayah Kecamatan Puring. Dari desaku
Pantai Bopong berjarak sekitar 10 km ke arah selatan. Ombak pantai selatan memang terkenal cukup besar, termasuk Pantai Bopong. Terlebih jika menjelang siang hari, angin laut terasa semakin kencang. Karena itu di setiap objek wisata di pesisir pantai selatan biasanya ada papan informasi yang berisi larangan mandi di laut. Diary, entah mengapa hari itu perasaanku mendadak tidak enak saat rombongan adikku mulai berangkat pergi ke pantai. Ada rasa cemas, was-was, hati dan pikiran tidak tenang, bercampur jadi satu. Terlebih saat menjelang maghrib, rombongan adikku belum juga pulang sampai rumah. Saat itu alat komunikasi HP masih jarang yang memiliki, termasuk diriku dan suamiku, sehingga aku tidak bisa menghubungi adikku. Diary, hari semakin malam dan adikku beserta rombongan belum juga pulang. Aku semakin cemas dan gelisah. Hingga sekitar pukul 9 malam, rombongan pun tiba di rumah. Dan yang membuatku kaget, Purwati dan beberapa saudaraku yang turun dari mobil semuanya menangis. Aku semakin bingung, apalagi tidak melihat Adi turun dari mobil. Hingga kemudian Purwati berlari ke arahku dan bersimpuh di kakiku sambil menangis. Ada apa, Pur? Mana Adi? Kok nggak kelihatan? Tanyaku cemas. Maafkan aku, Mbak. Adi keseret ombak dan belum ditemukan, jawab adikku yang sukses membuatku berkunang-kunang hingga tak sadarkan diri. Entah berapa lama aku pingsan. Saat aku sadar, kulihat suamiku, adikku, dan 2 orang sepupuku berada di sekeliling ranjang tempatku terbaring. Adi, kataku pada suamiku sambil sesenggukan. Sabar Bune, kita harus ikhlas. Mungkin ini sudah takdir anak kita. Yang tabah ya Bune, jawab suamiku sambil mengelus dahiku. Maafkan aku Mbak, aku salah. Aku tidak kuasa menahan Adi saat ombak besar itu tiba-tiba datang dan menyeret Adi. Genggaman tanganku terlepas saat aku memegang lengan Adi, kata Purwati sambil menangis. Aku pun tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Mungkin benar kata suamiku, ini sudah takdir anak sulungku. Aku harus ikhlas menerima semua kenyataan ini. Diary, hingga esok harinya sekitar pukul 9 pagi datang mobil polisi dan ambulans. Mereka membawa jasad Adi yang katanya ditemukan nelayan sekitar 4 km di sebelah timur Pantai Bopong. Tetanggaku pun mulai banyak yang berdatangan ingin melihat kondisi Adi. Diary, aku menangis histeris saat jasad Adi dibawa masuk ke dalam rumah. Tubuhnya penuh luka goresan, mungkin tergores batu karang di lautan. Aku terus memeluk dan mencium jasad anakku, karena aku sadar ini adalah pelukan dan ciumanku yang terakhir kalinya untuk Adi, anak sulungku. Sudah Bune, sekarang kita mandikan Adi dan segera kita kebumikan. Kasihan dia. Suara lembut suamiku mencoba menenangkan hatiku. Jasad Adi kemudian dimandikan dan dikafani. Setelah disolatkan,
Kemudian jasad mungil itu dibawa ke tempat pemakaman umum di desaku. Aku pun pingsan saat melihat keranda itu mulai pergi menjauh meninggalkan rumahku. Selamat jalan anakku, semoga kamu tenang di sana. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Mujiati di Kebumen, Jawa Tengah. Terima kasih Mbak Mujiati yang sudah berkenan berbagi kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mbak Mujiati atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.